maskulin itu dari Mars, ya, dari planet Mars. Kalau Oke. yang feminin itu datangnya dari Venus. Jadi Oke. kalau ada yang hamil, jangan nanya jenis kelamin, nanya aja sehat nggak, suka makan apa, nanti tak kirimi ya. Itu lebih baik ya Bunda Karmela ya. Emosional tuh tidak selalu marah ya keluarga Rema, tapi cepat ekspresif. Hai, Shalom keluarga Rema. Jumpa lagi dengan saya Carmela di acara Bunda Buah Hati Anda. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang buah hati kita. Bagaimana kita bisa membesarkan mereka supaya mereka tidak saja sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara jiwa dan juga roh. Nah, bersama dengan saya ada narasumber saya yang luar biasa, yaitu Ibu Extin Wibowo. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore Bunda Karmela. Apakah suara saya bisa didengar ya Bu? Kopi Bu 86. Oh ya, 86 FM ini ya. Oke, apa kabar juga keluarga Rema? Tiba-tiba saja kita sudah, merasa tiba-tiba sudah sampai di pertengahan September ya Bunda Ya, Karmela. betul sekali. Tidak terasa hampir pertengahan September. Waktu cepat sekali berlalu. Karena itu kita mesti mempergunakan waktu dengan baik, terutama dalam hal mendidik anak-anak ya Bu ya. Betul sekali Bunda Karmela, betul banget. Ya, Ya, karena anak-anak tidak akan selamanya bersama dengan kita. Ketika kita melepaskan mereka, kita harus sudah siap dan mantap yakin bahwa mereka bisa berdiri sendiri. iya, betul banget Bunda Karmela. Ya. Sekarang tiba saatnya kita bersama-sama dengan Bu Extin Wibowo untuk membahas tentang anak-anak kita. Ya. Masih meneruskan topik minggu yang lalu. Iya, betul keluarga Rema. Ya, Ternyata topik minggu lalu cukup seru ya Bunda Karmela. ya, Hmm, identitas gender. Ya, ternyata ya. kemarin itu banyak yang baru ngeh ya Bu ya. Hmm, Ekspresi gender itu yang iya, betul. berbeda-beda. Ya, mereka Ah, baru, ternyata yang ternyata. berbeda-beda itu ekspresinya ya Bu, gitu. Jadi Betul, ya. banyak Jadi, komentar seperti itu, sehingga hari hmm, ini kita mau membahas sedikit lebih jelas lagi mengenai ekspresi gender itu ya Bu. ya betul, ya. Ya, jadi intinya kalau sebentar ini, jadi intinya kalau jenis kelamin tidak ada kelainan dari dokter, kecuali dokter mengatakan ada persoalan, maka jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan itu minggu lalu saya sampaikan. Tapi ekspresinya bisa bermacam-macam ya berdasarkan roti jahe. Bunda Karmila sampai sudah ngeprint ini ya. Ini Sampai sudah. eh, identitas, bukan identitas, ini jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya hanya dua ya Bu, Ya, laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan itu jelas banget ya kalau kita Ya, menggunakan roti jahe itu yang gender bread itu kita bisa lebih memahami dari situ ya. bahwa sejak lahir anak itu kalau nggak laki ya perempuan begitu ya keluarga Rema ya, kecuali dari dokter mengatakan ini ada gangguan gitu. Nah itu Bunda Karmela sudah menunjukkan gambarnya keluarga Rema ya. Keluarga Rema juga boleh melihat gambarnya Bunda Karmela. Ini saya zoom gitu, atau keluarga Rema juga boleh banget melihat di googling keluarga Rema, di Google bisa itu ya. Jadi bedanya antara seks ya secara biologi dengan gender expression. Nah, keluarga Rema boleh banget nih. Christian Karen apa kabar? Ini saya nyapa dulu. Eye of the Wind ada nih, Eye of the Wind. Mau komentar apa nih Eye of the Wind? Anak-anak Eh, kan adanya laki dan perempuan ya. Tidak ada yang lain ya. Nah, Eye tapi of the Wind ini sudah sewindu ya Bu yang nggak ikut nah Bunda, ini Eye nggak of ikut the kuliah. Wind tuh. Katanya sudah sewindu tidak ikut acara Bunda. Kemana Eye of the Wind? Mungkin sedang merenung gitu ya. Ya ini ada Kak Haryanti nih Handoyo ada juga. Ini kita temanya tentang jenis kelamin Eye of the Wind. Oh, Dia yang Mempesona juga ada nih. Dia yang Mempesona dari Wonosobo ya. Dia yang Mempesona apa kabar? Ini kita lagi bahas tentang laki-laki perempuan ya, maskulin feminin. Ada Abigail juga, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ada juga Luke Setio. Eye of the Wind mengatakan libur kuliah loh.
Oh, Libur kuliah kan bukan berarti libur ketemu acara Bu Bunda. Eskito. Gimana tuh Afduin? Ya. Pulang mungkin Bu, Kenapa Bu? pulang ke kampung. Oh, pulang ke kampung di mana Afduin? Kampung halaman ada di mana? Nah, tapi kan Radio Rema bisa Kan di mana-mana ya Bu didengarkan. ya. Di mana-mana ya. Silakan Afduin kalau ada komentar. Jadi boleh banget laki-laki misalnya mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang feminin ya, yang dulu dianggap sebagai tugas perempuan. Perempuan juga boleh. Nah, kalau nggak salah minggu lalu saya sudah cerita ini. Ada misalnya perempuan yang bekerja, saya pernah cerita mungkin A dan B. Ini melamar pekerjaan, sama-sama perempuan keluarga Rema, sama-sama perempuan, secara kemampuan kognitif semuanya sama bagusnya. Kepribadian dites juga oke. Tapi kemudian si pemilik perusahaan lebih memilih yang B misalnya. Kenapa? Karena si B ini ada sisi maskulinnya. Sementara yang A terlalu feminin. Nah, kenapa? Karena di dalam pekerjaan dibutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, rasional, tidak gampang baper. Nah, hal-hal yang model seperti itu banyak ditemui pada orang-orang yang cenderung maskulin. Sehingga ini si pimpinan perusahaan akhirnya menerima yang B karena B ini perempuan dan ada maskulinnya. Nah, jadi orang itu seneng ya keluarga Rema kalau kita tuh bergaul tuh seneng kalau orangnya itu maskulin femininnya ada ya Bunda Carmela. Kalau feminin banget, perempuan feminin banget itu ya kurang enak diajak ngobrol gitu, karena feminin itu lebih ke yang detail, yang emosional gitu-gitu keluarga Rema ya, yang emosional, yang perhatian, yang care ya bagus sih nggak apa-apa. Tapi kita kadang-kadang juga butuh orang yang maskulin. Maskulin itu berarti bisa mengambil keputusan dengan cepat, dominan. Ya, kalau kalau feminin itu lebih tidak dominan, tapi yang ini lebih dominan, lebih agresif. Kita kadang butuh orang seperti itu. Nah, jadi maskulin feminin menurut saya oke banget ya. Ada variasinya, tapi jenis kelamin tetap. Wah, ini ada Pak Krisnadi ini ya. Pak Krisnadi, Pak Pendeta kayaknya ini, waduh, saya jadi tiba-tiba deg-degan ini ya. Pak Pendeta, oh ini Bunda Carmela juga dari teologi loh Pak Krisnadi ya. Bunda Carmela dari teologi juga, Pak Krisnadi ada, wah saya ngeri nih ya. Dan ada juga Kakak Queen, apa kabar Kak Queen, Kak Nana, Pak Pahan, Kak Grati, ya, Chris Yunita, ada Luke. Apa kabar Luke? Ini calon psikolog, apa komentarnya tentang maskulin feminin? Ya. Oke. Bu, tapi saya pernah menemukan kasus bahwa seorang laki-laki ketika dia itu mencari istri, dia kok lebih suka cenderung memilih wanita yang betul-betul lembut, yang betul-betul feminin begitu. Mungkin alasannya supaya pimpinan tuh tidak diambil alih, tidak dikudeta. Iya. Kudeta. Kemudian dia butuh sosok yang untuk ditaklukkan gitu, Bu. Iya, iya. Ini bagaimana nih, Bu? Betul. Itu ada memang. Nah, ini kalau penampilan termasuk termasuk ekspresi ya. Jadi laki-laki ada yang suka dengan perempuan yang lembut, feminin, ya karena dianya kan laki-laki maskulin, pasti butuh yang feminin begitu, dan itu menurut saya wajar banget untuk penampilan. Tetapi nanti kalau di dalam hubungan untuk jangka panjang nih Bunda Carmela, laki-laki juga butuh juga perempuan yang rada-rada maskulin. Maskulin itu bukan terus tidak sekedar tomboy ya, tapi maskulin itu cepat mengambil keputusan. Nah, silahkan keluarga Rema boleh googling nih, sifat-sifat maskulin itu apa? Tipenya adalah yang rasional, ya, yang seperti itu loh keluarga Rema, yang seperti dalam buku disebut orang-orang dari Mars. Nah, maskulin itu dari Mars, ya, dari planet Mars. Oh, jadi kayak drakor aja ya. Jadi laki-laki yang maskulin itu sifatnya itu dari kata tokoh psikologi populer itu datangnya dari Mars.
Oke. Kalau yang feminin itu datangnya dari Venus. Terus mereka ini jatuh ke bumi gitu loh keluarga Rema. Jadi ada yang Mars, ada yang Venus. Jenis kelamin tetap ya laki-laki dan perempuan, tetapi Mars Venusnya ini jadi kemudian menjiwai menjadi ekspresi. Nah, laki-laki kebanyakan ekspresinya maskulin atau yang dari Mars. Maka dia tentu cocok juga untuk ngobrol. Kalau maskulin sama maskulin kan nggak enak banget gitu, dominan semua begitu ya keluarga Rema ya. Nggak suka yang model curhat-curhatan, langsung aja lah maksudnya apa gitu. Itu maskulin. Contoh misal kalau yang feminin itu bisa ada sesuatu di balik kata-katanya. Nah, contohnya misalnya saya sumuk nih keluarga Rema ya, saya panas ya Kak Bepi, ada Kak Bepi happy nih ya, ada Kak Cahya Fajar, Sang Fajar, Pak ya nih ya. Misalnya saya panas, saya terus ngomong ke, ini saya feminin nih contohnya, ngomong ke yang maskulin gitu, tapi dengan gaya feminin yang nggak cocok, karena saya ngomongnya gini, wah kok panas ya. Nah itu feminin. Nah kalau maskulin, ya rasional, sesuai dengan kenyataannya, betul ini panas gitu. Nah, nggak klop kan keluarga Rema? Kalau saya maksudnya kok panas ya? Maksud saya itu buat dinyalakan AC-nya, dibuka jendelanya gitu. Tapi kalau orang yang maskulin nggak nangkep hal-hal seperti itu, Bunda Carmela. Jadi jawabnya memang panas gitu ya Bu ya? Panas rasional. Memang panas. Iya, memang panas rasional gitu. Jadi yang feminin tuh juekel gitu ya sama yang maskulin. Wah aku tuh maksudnya dibuka jendelanya gitu. Loh, kalau mau buka jendela maskulin bilang ya ngomong aja toh. Oh jendelanya gitu. Jendelanya lah ngapain agak muter-muter gitu. Tapi ya bagi yang feminin ini bukan muter-muter, tapi ini simbol. Mestinya kamu paham dong gitu. Nah, bayangin kalau seseorang itu full maskulin, full feminin. Diajak ngobrol mesti akhirnya nggak nyambung. Tapi perempuan perlu banget ada maskulinnya, ada rasionalnya. Jadi kalau ngomong itu to the point, maksudnya gimana, jangan muter-muter ya. Jadi laki-laki maskulin sering mengatakan bahwa orang feminin itu sukanya kaleidoskop. Kaleidoskop itu loh keluarga Rema. Jadi masalahnya A bisa kemana-mana, X, Y, Z yang kemarin-kemarin itu diungkap semua. Itu kan jengkelin tuh keluarga Rema ya. Gitu. Yang feminin juga jengkel sama tipe maskulin. Apa-apa kok nggak pernah ngabarin. Gitu keluarga Rema. Kemana-mana las-lus hilang nggak pernah ngabarin. Karena tipe maskulin. Artinya maskulin feminin kalau menurut saya itu perlu dimiliki oleh baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Cuman memang perempuan kebanyakan lebih banyak femininnya sifatnya. Kalau penampilan ya bisa juga laki-laki lebih seneng yang feminin. Kalau Pak Cahya Sang Fajar, wih keren loh Mbak Bunda Carmela namanya. Pak Cahya Sang Fajar itu suka perempuan yang feminin atau yang rada maskulin ekspresinya. Nah, gimana? Bagaimana jawab Pak Cahya? Bagaimana Kak Bepi? Kayak ditanding jodoh aja ya Bu ya? Kayak bina pranikah. Bagaimana jawab Kak Bepi? Apakah lebih suka laki-laki yang maco maskulin atau ada femininnya? Nah itu selera sih ya. Kalau masalah penampilan selera, tapi kalau masalah sifat saya kok lebih cenderung lebih seneng yang Arjuna ya, yang persis di tengah maskulin femininnya. Jadi Arjuna itu bukan yang gimana-gimana jenis kelaminnya, tetap laki-laki tapi maskulin feminin tetap di tengah. Itu ya Pak Rima ya. Nah itu contohnya seperti itu. Gimana ini? Ada yang nggak? Oh, bagaimana Kak Queen? Vionedi? Ya. Nah, jadi baik kalau sejak kecil anak-anak dididik sesuai jenis kelaminnya memang. Jadi imbang. Maka yang mengasuh itu harus papa dan mama, itu pentingnya di situ Bunda Carmela. Nah, saya matikan ini tangtung WA-nya ya. Ini saya matikan dulu. Iya. Oke, ya. Jadi kalau Kak Bepi menjawab, oh Kak Bepi sukanya suami yang femininnya banyak, tapi dapatnya maskulinnya banyak. Ya sedapatnya aja. Ketua kok nadanya ya. Nadanya gitu nggak Kak Bepi? Ya sedapatnya aja. Ya kalau maskulin banget itu agak kerepotan kita yang feminin. Karena itu yang pergi tanpa pamit ya, bagi dia mengatakan bahwa ya saya pergi pokoknya pulang gitu loh, ngabarin tuh ngapain gitu loh.
nunggu aja gitu. Sementara sifat yang feminin itu adalah sifat yang sering dikasih tahu gitu ya Bunda Carmela ya, sering diberi peneguhan. Maka banyak sekali para istri yang bilang, kok suami saya nggak pernah bilang I love you lagi. Itu sifat feminin itu harus diperbaharui setiap pagi ya Bunda Carmela. Ya, I love you, I love you, I love you, besok lagi gitu. Sementara yang maskulin nggak kayak gitu. Pokoknya aku ngomong sudah sekali loh di depan Tuhan dan jemaatnya dulu waktu pemberkatan nikah. Sudah I love you ya sudah, itu untuk selamanya. Selama saya tidak mencabut kata-kata itu, berarti itu berlaku selamanya. Wah, tobat ini bagi feminin ya. Waduh, repot ini ya. Bagaimana Kak Cecilia Jul? Bagaimana Kak Kristi Tabita? Lah ini serunya ya antara feminin dan maskulin. Jadi memang nyaman kalau suami kita maskulin tapi ada femininnya, istri kita feminin tapi ada maskulinnya gitu. Jadi kalau maskulin feminin saya kira nggak apa-apa ya Bunda Carmela. Apakah ekspresi ini bisa dilatih Ibu? Oke, ya. Ekspresi dari seorang laki-laki yang maskulin tapi ada femininnya. Contohnya tadi katanya pamit gitu ya Bu ya, pamit. Nah, seandainya dia terlahir di tengah-tengah keluarga yang ayah dan ibunya suka begitu gitu. Tapi maskulin gitu. Suka maskulin feminin Bu? Bukan. Maksud saya seperti contohnya suami saya. Suami saya itu kan ya maskulin banget. Iya. Dia lebih karena terpengaruh rasnya juga ceplos-ceplos, nggak yang muter gitu tuh nggak. Jedet gitu. Tapi ada satu sisi yang saya tangkap, dia belajar dari keluarganya. Oke, ya. Ayah mertua saya almarhum itu selalu tugas keluar kota, sering. Dalam sebulan itu bisa 2-3 kali gitu. Nanti dia akan pamit, lalu sampai di kota tujuan, malamnya dia akan telepon ibu mertua saya. Oh iya. Sudah sampai di sini, apa kabar anak-anak, gimana? Nanti besoknya dia telepon lagi, ngabari saya sehat. Ya sampai pulang gitu Bu. Iya. Tiap malam dia akan lapor. Gitu juga nanti kalau pulang, saya pulang ya sebentar lagi, nanti lagi sampai gitu. Itu dilakukannya kontinu setiap kali tugas keluar kota. Iya betul. Nah, ketika kami menikah itu menjadi kebiasaan keluarga kami juga. Kalau pergi selalu harus pamit, ngomong kemana sampai harus ngabari. Gitu. Ini tadi kalau saya tangkap dari Ibu Eksin kan termasuk sisi feminin ya. Feminin, itu feminin ya. Berarti kalau kesimpulan saya itu bisa dilatih ya Bu ya? Bisa, sangat bisa dilatih, sangat bisa dibiasakan. Betul banget Bunda Carmela. Jadi seperti Bunda Carmela membiasakan anak-anak untuk cerita, mungkin nggak wajib lapor tapi membuat kebutuhan ya, karena sering bareng maka jadi kepengen cerita, aku sudah sampai mana, itu sisi feminin. Itu sisi feminin. Nah, betul banget Bunda Carmela, bisa dilatih. Maka anak-anak laki-laki kita harus latih, nggak harus deh, kita bisa melatih dia lebih banyak maskulinnya. Tetapi ada femininnya, maka ada ayah, ada ibu. Itu sebagai anak-anak bisa, seperti itu ya model ayah dan ibu. Kalau ibu lebih feminin, lebih emosional mungkin, tapi penuh dengan kasih sayang. Emosional itu tidak selalu marah ya keluarga Rema, tapi cepat ekspresif. Jadi mamahku itu kalau senang kelihatan, kalau sedih kelihatan, tapi kalau papa itu harus tenang. Nah ini belajar dari situ Bunda Carmela. Jadi bisa banget dilatih gitu. Karena peran gender itu sebetulnya tugas dari masyarakat sosial maupun keluarga, tuntutan untuk si anak gitu ya. Kalau si anaknya laki-laki dituntut untuk maskulin. Femininnya oke karena ada ibunya, tapi ayahnya boleh ngajarin Bunda Carmela. Seperti kalau nyebrang jalan itu ayahnya segera pindah posisi di sebelah ibu, dia yang lebih dekat sama apa istilahnya, sama mobil gitu ya, sama arus lalu lintas begitu. Anak jadi itu gitu toh maskulin gitu. Nah ini ada yang komentar Bunda Carmela, Eye of the Wind.
Bu Istin, maskulin cepat dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan tersebut maksudnya berani, nekat, berani dengan risiko seperti di film? Memang kalau drakor gimana sih? Di film atau drakor? Drakor yang mana yang of the week dijelasin ini? Karena Bu Istin juga sering nonton yang drakor yang fantasi, atau dracin yang fantasi. Jadi drakor yang mana? Jadi mengambil keputusan karena dia berdasarkan rasional. Jadi gini, nah ini ada sedikit gini ceritanya. Laki-laki yang maskulin, laki-laki ini khususnya, nggak cuma karena maskulin, tapi memang karena laki-lakinya, itu saya pernah cerita loh di acara Bunda, itu otaknya kan lebih besar, gambarannya begitu, Eye of the Wind, otaknya kan lebih besar, maka otak kanan dan otak kiri kan jaraknya jadi lebih lebar. Kayaknya saya pernah cerita, Bunda Carmela, keluarga Rema ada yang ingat nggak? Ya, karena besar jaraknya, ya. Karena jaraknya besar, otak kanan, otak kiri, maka orang laki-laki maskulin itu, kalau dia sedang berpikir, otak kiri kan berpikir, otak kanan itu, apa ya istilahnya ya, otak kanan itu yang bayang-bayangin, imajinasi gitu gampangnya. Ketika dia sedang berpikir, dia tidak bisa menggunakan bayangan atau perasaan. Pakai tempo, nanti dulu, ini aku lagi mikir gitu. Nggak kecampur kalau maskulin itu. Nah nanti kalau dia sedang merasakan di otak kanan, dia nggak bisa mikir. Laki-laki itu kayak gitu, maskulin. Ya, jadi ada temponya. Jadi ketika dia mengambil keputusan itu sangat rasional, berani. Dia mengabaikan perasaannya. Bukan tidak punya perasaan, tapi nanti dulu gitu. Tapi ketika dia sedang merasa of the wind, dia berpikirnya nanti dulu. Jadi dia terpisah betul antara pikiran dan perasaan. Gampangannya kayak gitu. Tapi kalau feminin, perempuan itu nyampur. Pikiran sama perasaan itu campur karena otaknya kecil, otak kanan otak kiri jadi campur. Jadi ketika Eye of the Wind dan Bu Extin gitu ya sedang berpikir, kami juga merasakan, kita juga ikut merasakan. Ketika merasakan, ya berpikir gitu. Itu perempuan. Begitu Eye of the Wind. Eye of the Wind kemudian jawab, misalnya berkelahi, bertaruh, berani melompat di gedung tinggi, betul. Betul banget. Ketika laki-laki sedang berpikir, maka dia sangat rasional, bukan nggak punya perasaan. Ketika perempuan berpikir, kecampur dengan perasaannya, gitu. Jadi bedanya situ. Tapi terlalu pendek tuh ya Bu ya? Iya, karena pendek. Jadi jembatan otak kanan otak kirinya itu pendek, gampangannya gitulah. Sehingga ketika kita ngambil keputusan, kita ikut merasakan. Ketika merasakan, kita pasti bisa berpikir. Loh, perempuan-perempuan itu kalau luka hatinya, dia bisa berpikir loh. Kalau patah hati, mendingan move on daripada baper gitu, cari penggantinya gitu ya. Tapi kalau laki-laki sedang patah hati, waduh wes berat ya, lukanya dalam gitu, sulit untuk dihibur karena dia sedang merasakan. Nah, setiap manusia, setiap individu itu punya sisi feminin dan ada bayangannya sisi maskulinnya, itu ada. Jadi nggak ada orang gitu, Eye of the Wind, yang maskulin 100%, feminin 100% itu nggak ada. Pasti ada, cuman kadar prosentasenya yang berbeda. Gitu ya, Eye of the Wind. Jadi kalau ini namanya juga drakor, berani melompat di gedung yang tinggi. Nah ini drakor ini. Ini kalau laki-laki perhitungannya sudah tepat, maka dia lebih berani dibanding perempuan. Ketika dia sedang rasional berpikir, dia berani. Tapi perempuan berpikir pun ngerasa kayak, waduh, nanti tidak jatuh, nanti anakku gimana gitu, Eye of the Wind. Ya, jadi ada pertimbangan lain. Nah ini Karen menjawab nih Bunda Carmela. Ya. Kalau sifat feminin lebih banyak dari maskulin, gimana Bu buat anak cowok? Contoh karena sering kumpul sama cewek-cewek terus di sekolah. Nah ya itu jadi tetap dominan di maskulinnya, femininnya dikit ya. Femininnya bisa merasakan oke. Tapi kalau soal penampilan dan sebagainya, kayaknya memang perlu dilatih ya Christian Karen ya. Terutama bagi anak-anak yang ketemunya sama perempuan-perempuan terus. Maka penting banget untuk punya komunitas yang teman laki dan perempuannya itu imbang. Seperti minggu lalu Bu Extin sudah bilang ke Christian Karen itu. Jadi harus imbang. Anak perempuan punya teman perempuan yang banyak. Nanti di usia-usia SD kelas 3, 4, 5, 6 itu kenalan juga dengan teman jenis kelamin berbeda. Jadi intinya dua-duanya harus imbang. Karena kalau enggak, nanti jadinya repot ya Karen ya. Kalau cuman penampilan aja nggak apa-apa Karen. Nah, yang repot itu kalau
dia punya sifat yang kemudian kebanyakan femininnya gitu. Tapi maskulin feminin tiap orang punya. Jadi nanti kalau punya pacar nih, Eye of the Wind, Karen dan yang lain ini, misalnya nih, saya perempuan banyak femininnya. Saya nggak tahu nih, saya kadarnya gimana nggak jelas saya kayaknya ya. Tapi misalnya saya feminin, tapi saya punya bayangan istilahnya, yaitu punya shadow itu maskulin. Nah nanti kalau saya punya pacar, kepingin punya pacar, biasanya pacar saya itu yang sesuai dengan maskulinnya saya itu, keluarga Rema. Nggak selalu sih, tapi kadang-kadang seperti itu. Jadi saya feminin, tapi maskulinnya saya mungkin kepingin yang mengambil keputusannya cepat, yang berani mengambil risiko lah. Nanti saya punyanya pacar seperti itu, maskulin seperti itu. Yang melengkapi sisi itu gitu ya, Pak? Ya, kalau teorinya Jung itu siapa? Karen? Anima animus ya. Jadi kalau perempuan anima tapi punya animus, jiwa laki-laki. Yang laki-laki animus punya jiwa anima. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa guyon nih sama teman-teman, loh, itu Bu Eksti, itu animusnya kamu loh. Itu berarti sisi maskulin saya ada di misalnya di Bapak A gitu, misalnya kayak gitu. Gitu keluarga. Jadi itu jodohnya kayak gitu. Dia punya feminin yang ada di pacarnya. Kalau laki-laki seperti itu. Wah, seru ya. Yeah. Apa kabar ini Pak Wimala? Wah, Wimala apa kabar Pak Wimala? Apa kabar juga Kak Apratiwi ya. Silahkan, ini kita lagi membahas tentang jenis kelamin dan peran gender gitu. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir sebelum saya pindah ke lagu. Ibu Eksti, jadi kalau misalnya ada seorang anak laki-laki atau sebaliknya anak perempuan, dia dilahirkan di sebuah keluarga yang banyak perempuannya, jadi dia tuh anak nomor 6 gitu. Kakaknya 5 perempuan semua. Ini perlu diselamatkan ya Bu ya? Perlu. Istilahnya Bunda Carmela cukup tajam ini, perlu diselamatkan. Iya betul. Jadi karena saudaranya perempuan semua, maka harus seimbang. Dia harus punya teman laki-laki. Jadi perannya ayah juga cukup banyak berperan. Jangan lupa dikirim ke komunitas yang imbang laki-laki dan perempuannya. Maka dulu pernah ada sekolah-sekolah yang perempuan semua begitu ya, atau laki-laki semua, tapi kemudian dievaluasi, akhirnya sekarang semua campur gitu, keluarga Rema. Ini sebelum lagu Bunda Carmela ada yang komen, oh Eye of the Wind. Berarti kalau cinta pandangan pertama itu mesti dicocokkan juga ya Bu dengan level maskulin feminin. Ya shadownya nggak usah repot kayak gitu, nggak apa-apa kok, nggak usah ya. Tapi biasanya rada-rada di bahasa populernya rada otomatis gitu. Kalau saya gitu ya Bu, plek gitu. Betul. Jadi maskulin yang saya inginkan itu biasanya di bayangan saya di shadownya itu nanti otomatis biasanya saya cocok dengan orang yang sesuai dengan maskulin saya gitu. Eye of the Wind. Jadi Eye of the Wind sudah nikah atau belum? Nggak apa-apa, nggak dijawab, nggak apa-apa, cuma cerita aja. Jadi kalau nanti misalnya masih single dan ingin cari pacar, nggak usah repot dicocok-cocokin gitu, nggak usah. Otomatis aja, nikmatin aja ya. Biasanya setelah itu kita analisa, oh, Wong Semarang tuh ngomong, oh bener gitu. Oh ternyata dia memang sesuai dengan tipe maskulin saya gitu. Waduh, ini seru ya jadinya ya. Baik, keluarga Rema, luar biasa sekali pembicaraan kita pada malam hari ini. Sementara kita simpulkan bahwa kalau anak kita laki-laki atau anak kita perempuan dan saudara-saudaranya semuanya perempuan, kalau yang laki semuanya, kalau yang perempuan semuanya laki-laki, ini perlu kita mengadakan evaluasi khusus ya Bu ya, kemudian betul kirim dia ke suatu komunitas di mana yang menumbuhkan yang sesuai dengan jenis kelaminnya itu ya. Laki, jangan kayak iklan tulisannya yang harus komunitasnya yang laki atau yang perempuan. Oke, kita back to Ibu Eksti Wibowo. Wah, ternyata seru ini membahas gender ya keluarga Rema ya. Apa kabar keluarga Rema? Baik yang ada di Instagram sedang masuk lagi atau ada yang di jalan mungkin keluarga Rema. Ini mungkin beberapa keluarga Rema kalau saya kemana gitu
biasanya ada ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan kok saya familiar dengan suaranya ya. Oh, Saya bilang apakah baru ingat ternyata Extin yang di keluarga Rema, yang di acara Bunda di keluarga Rema. Saya bilang oh ya betul banget. Loh, apakah Bapak atau Ibu sering mendengar acara Bunda? Ya, tidak pernah sengaja mendengar ya ini ya. Tetapi radio Rema itu dipasang terus di mobilnya Bunda Carmela. wow. Jadi nggak pindah-pindah gelombang ya. Jadi apapun acaranya Rema Radio terus menyala terus di mobil sehingga pasti suara saya ketangkep juga di mobil. Halo ini Bapak Ibu yang ada di mobil hari ini sedang bersama suami istri aja atau bersama anak-anak. Tetap fokus lihat depan ya Bapak Ibu ya. Tapi mendengarkan saya ya keluarga Rema, dan hari ini memang temanya sangat menarik tentang jenis kelamin dan tadi ya ekspresi dari gender. Nah keluarga Rema, kalau ini Bunda Carmela, kalau ekspresi gender itu kan seperti garis lurus ya. Jadi bisa ini saya lihat ini bisa garis lurus, semakin ke kanan semakin maskulin ini misal, semakin ke kiri semakin feminin. Jadi di antara maskulin feminin itu ada rentangnya gitu. Ada continuum istilahnya, jadi semakin ke sana maskulin, semakin ke sana feminin. Berarti ada yang di tengah-tengah, rodok maskulin, rodok feminin. Separuh-separuh 50%. Yang di sini 90% maskulin, 10% feminin gitu. Jadi itu bisa seperti itu. Tapi kalau jenis kelamin bukan ada di dalam garis lurus ya keluarga Rema, bukan. Tetapi sesuatu yang terpisah. Laki dan perempuan. Jadi nggak ada garisnya. Kalau garis nanti berarti ada semakin ke sini semakin laki, semakin ke sana semakin perempuan. Lah gawat keluarga Rema, tidak ada. Jadi kalau jenis kelamin ya nggak, sudah dua kutub yang berbeda. Laki perempuan tidak ada garis penghubungnya. Tapi kalau maskulin feminin itu ada garisnya. Jadi bisa banget misalnya di sini ada Eye of the Wind. Eye of the Wind 90% feminin tapi 10% itu maskulin. Kok ada maskulinnya? Memang ada itu di bawah sadar tadi saya sudah sampaikan. Itu kalau di teori psikologi, kalau kita perempuan itu anima. Namanya anima. Nah, bayangan ketidaksadaran tentang laki-laki tadi saya sudah bilang animus. Nah, animanya berapa persen, animusnya berapa persen, itu masing-masing orang berbeda. Itu bisa di garis lurus itu, di garis kontinum itu ya keluarga Rema ya. Jadi bisa feminin banget, bisa maskulin, bisa separuh-separuh gitu. Tapi kalau jenis kelamin tidak seperti itu. Nah, ini yang membuat perempuan bisa bergaul dengan laki-laki. Laki-laki bisa dicintai perempuan karena ada maskulin femininnya. Gitu. Kalau bener-bener feminin nggak bisa ya Bu ya? Angel itu nyebelin banget itu kalau feminin banget ya. Karena masokis banget. Jadi senang menderita, tidak bisa mengambil keputusan gitu-gitu. Tergantung. Ini tadi Bunda Carmela bilang betul banget. Ada laki-laki yang suka begitu. Jadi perempuan senang dengan perempuan-perempuan yang tergantung, dependen, dikit-dikit terharu, masokis. Masokis itu gangguan sih, tapi istilahnya jadi suka di apa ya? Suka menderita. Ya. Ada yang suka menderita ya. Jadi kalau dipukul, dimarahin itu inilah cinta gitu-gitu. Nangis lah, ada laki-laki yang suka begitu. Tapi menurut saya tadi saya bilang di awal, di dalam perjalanan pernikahan nampaknya laki-laki pun butuh perempuan yang ada sisi maskulinnya. Jadi bisa mengambil keputusan, bisa rasional. Demikian perempuan juga kepingin suaminya ada sisi animanya gitu. Oke. Nah, ini oke. Ya, saya pernah punya teman dulu pernah cerita gini. Dia seorang jadi dia kuliah di teknik. Dia kuliah di teknik dan dia orangnya maco gitu Bu, tapi cewek punya anak gitu kan. Cewek ya, cewek maco. Nah, waktu kuliah dia suka kumpul bareng dengan cowok-cowok. Memang kan di teknik tuh banyak cowoknya. Jadi dia salah satu cewek yang masuk teknik gitu. Oke. Nah, dia cerita gini. Dikira cowok itu nggak pernah gibah. Cowok-cowok tuh kalau kumpul ngapain? Ya gibah, gosip katanya gitu. Saya pikir Bu Extin kan bilang itulah yang menyebabkan cowok itu bisa
bergaul dengan perempuan ya, ternyata ada sisi suka gibah itu juga. Oh, siapa bilang mau cowok-cowok enggak? Pasti mereka punya femininnya, pasti ada kok, pasti ada ya. Jadi setiap manusia itu ada feminin, ada maskulin, tinggal berapa persennya ya. Nah ini ada yang tanya Bunda Carmela, kakak Kristal ya. Kalau misal orang tuanya kepengen anak laki, terus keluarnya ternyata cewek, apakah bisa berpengaruh? Bisa ke anak dari terus tomboy, bisa. Nah itu yang menurut saya kurang pas begitu ya. Maka ini keluarga Rema ya. Kalau ada orang hamil itu nggak usah nanya-nanya tadinya laki apa perempuan, nggak usah. Itu bikin yang hamil itu punya harapan tertentu. Ya kalau benar sesuai harapan, kalau tidak jadi nggak usah. Jadi kalau ada yang hamil, jangan nanya jenis kelamin, nanya aja sehat nggak, suka makan apa, nanti tak kirimi ya. Itu lebih baik ya Bunda Carmela ya. Nggak usah nanya laki perempuan, itu nggak usah, karena itu membuat jadi ada harapan gitu ya Alkristal ya. Itu pengaruh juga. Eye of the wind. Nah ini kalau seimbang di tengah-tengah jadi bagaimana? Nah, berarti Eye of the Wind tidak mendengarkan Bu Ixtin minggu lalu. Bu Ixtin memberikan contoh orang yang di tengah-tengah ini, feminin maskulinnya tepat di tengah, itu jadinya Arjuna, dicintai lawan jenis, disegani sesama jenis. Nah gitu, Eye of the Wind keren banget nih, orang yang bisa imbang maskulin femininnya. Tapi jarang sih begitu. Tapi kalau ada keren, maka disebutlah Arjuna itu lelananging jagat ya, laki-lakinya dunia. Iklan ya. Jadi dia lelakinya dunia. Di Indonesia ini sudah ada juga nih, di zaman sekarang ada juga, saya nggak sebut, Eye of the Wind mungkin sudah tebak siapa ya, yang dikagumi sesama jenis tapi dicintai lawan jenis. Ada loh, banyak ini. Silahkan Eye of the Wind atau Kak Jen Putri itu bisa memberikan contoh ya. Gitu. Pokoknya tapi saya pikir Bu, selama ini sampai tadi Ibu Ixtin menyebutnya 90% feminin, saya pikir Eye of the Wind itu cowok. Eye of the Wind perempuan kan? Bener ya? Ternyata salah ya. Eye of the Wind perempuan, kalau berarti ada perempuan yang Arjuna ya Bu. Lah ini nggak tahu nih. Eye of the Wind. Sri Kandi gimana Eye of the Wind? Jadi contohnya itu Arjuna, itu yang sudah diselidiki banyak tokoh-tokoh psikologi yang mengatakan ini kenapa ini dicintai perempuan dan disukai oleh teman laki-lakinya, karena dia maskulin femininnya pas, sehingga dia romantis banget gitu ya. Orang yang romantis kayak di drakor itu berarti ada femininnya laki-lakinya gitu, dan perempuannya kok bisa ngimbangi laki-laki karena dia punya sisi maskulinnya gitu. Berarti ada perempuan yang Eye of the Wind, silahkan. Eye of the Wind ini perempuan kan? Bunda Carmela selama ini melihat memikirkan mengira laki-laki ya. Saya memikirkan lakinya, saya mikirnya perempuan nih. Waduh lah ini yang ya karena namanya kan netral ya toh. Nah itu kita kesimpulkan berarti tidak boleh netral ya Bu ya. Kalau ekspresi ya, Bu, saya yang salah Bu. Eye of the Wind laki-laki. Dia salah ini ya. Bayangan saya perempuan, maaf ini ya, karena ada win-nya, wah maaf ini ya. Jadi kalau Eye of the Wind kepengen separuh-separuh Arjuna. Oke. Berarti tebakan Bunda Carmela oke ya Bu? Ya, sip. Baik, keluarga Rema, ini sudah hampir habis waktunya. Mari kita simpulkan saja pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi kalau ekspresi gender itu ada di garis lurus ya Bu, boleh. Kalau lebih katakan misalnya ke kiri itu cowok, ke kanan itu cewek. Kalau lebih ke kiri sedikit berarti dia lebih cowok gitu ya Bu. Maskulin, lebih feminin gitu ya, betul. Lebih feminin gitu. Betul. Tetapi kalau jenis kelamin tidak ada garisnya, harus terpisah. Betul. Tidak boleh netral, tidak ada netral. Laki perempuan kecuali medis ya, ada gangguan. Ya, ada gangguan. Kita bisa bahas itu ya. Tapi kalau enggak, berarti laki perempuan enggak ada garis penghubung. Berarti semakin ke sana semakin laki. Saya rodok laki-laki, rodok perempuan, itu enggak boleh. Ya perempuan, tetapi saya agak maskulin, oke. Baik. Dan kesimpulan yang kedua adalah supaya anak kita ini jelas ya Bu ya.
baik ekspresi maupun juga jenis kelaminnya itu kedua orang tua harus bahu-membahu gitu ya Bu, mendidik. Betul banget. Harus dua-duanya ada perannya gitu. Kalau tidak ada, ya berarti carilah teman-teman atau komunitas yang seimbang laki dan perempuannya. Disekolahkan ke sekarang semua sekolah sudah campur sih gitu. Sebagai contohnya kalau misalnya cowok-cowok gitu maskulin sekali, ekspresinya juga maskulin sekali. Biasanya kalau zaman dulu itu suami saya diminta untuk jalan-jalan ke mall. 15 menit dia sudah ngomel. Aku duduk di restoran aja ya. Oh ya, itu maskulin itu. Maskulin. Tapi saya bilang, waduh, anak-anak harus belajar nih, besok istrinya kan suka belanja. Makanya saya mengajari anak-anak untuk menemani saya jalan-jalan ke mall. Oh keren dan berhasil ya Bu. Anak saya lebih tahan sih dari bapaknya jalan ke mall. Pokoknya ciri-ciri ke mall, WA-an itu feminin. Ya nyanyi, apa kirim-kiriman lagu itu feminin. Nanti kalau suami kita ada femininnya menyenangkan. Nanti pemaskulin pengambilan keputusan cepat, tidak khawatir dan berani menenangkan badai. Wah, ini lagunya menenangkan badai. Aku lelakimu bisa menenangkan badai, itu laki-laki. Ya gitu, oke banget. Ya. Jadi boleh ya Bu ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki boleh diajari sedikit gitu. Boleh banget, betul. Laki-laki juga harus belajar dari ayahnya untuk mengambil keputusan, gitu ya. Betul banget, betul. Pokoknya selama ayah ibu berperan, oke. Ya pasti oke. Ya sip. Baik keluarga Rema, terima kasih sudah bersama dengan kami selama hampir 1 jam. Saya sangat diberkati dengan apa yang kita bahas hari ini. Puji syukur. Terima kasih Bu Ekstin. Terima kasih Bunda Carmela. Ya. Saya tertawa terus. Mengingat Pak Daud ini mesti ketawanya ini ya. Mengingat Pak Daud yang romantis sekaligus maco ya. Laki. Ya. Baik keluarga Rema, saya percaya apa yang kita bahas hari ini memberkati keluarga Rema semua. Saya mohon pamit di hadapan Anda. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Diberkati untuk memberkati. Shalom. Shalom.